Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, memberikan taufik dan hidayah sehingga pada hari ini kita masih bisa bernafas dengan udara yang begitu segar. Saya adalah mahasiswa Kuliah Institut. Nama saya Abdurrahman Suwandi, NIM 2455227. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Saya akan membahas pertemuan ke-1 tafsir Al-Quran, yaitu dosen yang diampu Ustadz Dr. Husnel Anwar Matondang MAG, yaitu menganalisis relevansi ayat dengan problematika pendidikan. Kita menganalisis ayat satu persatu dengan cara untuk mencapai dinamika problematika pendidikan. Karena di dalam ayat itu terdapat berbagai macam problem pendidikan, yaitu ikra, bacalah, membaca. Dari situ kita bisa belajar bahwasannya kita hidup ini harus perlu dengan ilmu. Dinamis dan kreatif memunculkan permasalahan. Al-Quran berbasis membuat makalah dengan tema-tema yang diberikan. Metode tafsir itu adalah cara untuk menafsirkan Al-Quran. Kita memiliki bagaimana cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan berbagai macam metode, berbagai macam tata cara. Tafsir ijmali adalah tafsir yang sangat ringkas. Tafsir ini menjelaskan secara ringkas. Tafsir ijmali penerjemahan yang diambil oleh Murodib sangat ringkas. Menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah, dari surat Al-Baqarah dan An-Nisa, dan Al-Baqarah dan An-Nas dibukukan dalam buku dan manuskrip karakter utama sangat ringkas. Contoh tafsir Jalalain. Tafsir ijmali hampir tidak ada di ruang penafsiran. Menafsirkan sudah dibukukan berbagai kalangan ulama terdahulu maupun ulama kontemporer yang saat ini mereka berbagai macam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sangat relevansi untuk kita mempelajari ayat tersebut. Karena di dalam kandungan ayat Al-Quran itu berbagai macam ilmu tentang pendidikan, ilmu sains, ilmu tentang teknologi. Tetapi kita harus memaknai itu dengan dalil, dengan hujjah yang jelas. Karena kita memiliki tafsir yang beraneka ragam. Tafsir ijmali hampir tidak ada ruang penafsiran. Karakter utama itu tafsir sangat ringkas. Kita akan menjelaskan tentang tafsir Buya Hamka, tafsir tahlili, yaitu tafsir pendekatan, tafsir muqarrar, tafsir perbandingan tafsir yang membandingkan penafsiran Al-Quran dalam ranah. Ayat Al-Quran menjadikan salah satu ranah hukum yang jelas, ranah hukum pendidikan yang membuat kita bisa berpikir afala taqilun. Kita berpikir dengan ayat-ayat tersebut agar kita bisa mempelomirkan keilmuan, bisa mendefinisikan bagaimana relevansi ayat, bagaimana kandungan ayat yang menjelaskan berbagai macam problematika dan dinamika kehidupan kita
dari masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan penafsiran dengan sedetail mungkin. Penafsiran Al-Quran dalam ranah hukum itu berbagai macam hukum yang dijelaskan ayat per ayat, dijelaskan surat per surat, berbagai macam keilmuan yang kita bisa petik dan bisa kita amalkan ilmu tafsir tersebut. Pendapat-pendapat para ulama tafsir tahlili sangat luas, sangat universal, membuat kita bisa menerangkan dan menjelaskan secara universal. Seperti Al-Qurtubi pada tafsir tahlili, sumber-sumber penafsiran dalam sumber periwayatan, konteks setting sosial, peta sejarah waktu itu, keadaan masyarakat yang hadir pada ayat itu turun. Berbagai macam kaidah-kaidah penafsiran itu dihadirkan untuk memahami ayat. Ayat itu kita harus pahami semaksimal mungkin, karena dengan ayat kita bisa mendapatkan keilmuan, kita bisa mentaburi ayat yang membuat hati kita tenang, yang membuat wawasan kita semakin luas, sehingga kita mempunyai dalil, mempunyai hujjah yang jelas agar kita bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta pada pandangan dan pedoman karakteristik Al-Quran yang kita miliki dalam setiap kandungan ayat tersebut. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik, dianalisis secara komprehensif, secara terpadu. Berbagai macam responsif Al-Quran berdasarkan metode penafsiran ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan turunnya Al-Quran, yang menyimpulkan semua ayat komprehensif yang terpadu. Berbagai macam kaidah-kaidah di dalamnya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-Alaq ini memiliki relevansi, orientasi paradigma terhadap pemikiran jahiliyah. Orang-orang jahiliyah memiliki pemikiran yang kontradiktif dengan Al-Quran. Mereka sangat tidak meyakinkan Al-Quran itu adalah dari kalamullah. Tetapi kita mendapatkan Al-Quran ini penuh dengan makna, penuh dengan kandungan ayat yang membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, yang membicarakan tentang berbagai macam ilmu kedokteran, berbagai macam ilmu sains, dan berbagai macam keilmuan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Pemikiran jahiliyah, mereka itu sangat tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Mereka tidak meyakininya. Tetapi umat Islam, berbagai macam umat Islam mempelajari Al-Quran, tetapi mereka pelajari hanya cuma membaca, tidak mentaburi, tidak memahami bagaimana kondisi ayat tersebut. Oleh karena itu kita umat Islam harus pelajari Al-Quran ini dengan kandungan yang jelas, dengan penafsiran yang mutlak, penafsiran yang membuat kita bisa paham bagaimana keadaan agama kita yang hak ini. Kita mencoba memahami surat Al-Imran ayat 138 ayat 139 akan menjelaskan tujuan pendidikan, menumbuhkan ketakwaan, karena tujuan kita hidup ini menumbuhkan ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian dan tanggung jawab sosial, yaitu subjek pendidikan. Surat ke-20 ayat 122 menghubungkan ayat dengan problematika pendidikan, mengkritisi dan kreatif dan pemecahan masalah. Ayat Al-Quran ini berbagai macam dinamika persoalan problematika yang ada di umat sebelumnya maupun umat yang akan datang, memiliki banyak kandungan ayat
yang menghubungkan tentang pendidikan, yang menghubungkan tentang problematika pendidikan. Itu semua adalah dinamika kehidupan yang membuat kita bisa mempelajari semaksimal mungkin. Kita harus mengkritisi dan kreatif bagaimana caranya kita mempelajari permasalahan, bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah. Tetapi kita tidak memiliki dalil, kita tidak memiliki ilmu, maka kita pelajari ilmu dengan sebaik-baiknya. Menghadirkan ayat-ayat yang lain. Tafsir Ibnu Katsir mengangkat tema di dalam penafsiran. Menjadi suatu tafsir dalam penafsiran terjadi asbabun nuzul. Tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul. Keadaan masyarakat pada saat itu turun. Penafsiran-penafsiran yang menghadirkan ayat Al-Quran menjelaskan tadi dengan tema yang sama. Kemudian kita hadirkan juga hadis-hadis Nabi dalam menafsirkan itu. Dan dilihat juga nanti salah pendekatan, ada batul ijmal untuk melihat kondisi kekinian. Kita harus membaca situasi. Di zaman sekarang ini terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah yang membuat kita bisa terobsesi bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi problematika itu. Tetapi kita memiliki ilmu yang sangat luas. Kita sudah diberikan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Quran sebagai kandungan ayat yang jelas yang memberikan kita motivasi untuk beribadah di masa ini dan masa sekarang dan bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Al-Quran ini berbagai macam keilmuan di dalamnya. Oleh karena itu kita harus pelajari semaksimal mungkin, mentaburinya. Dan juga pendekatan sejarah atau sirah untuk melihat masa lalu. Di sana kita menggunakan kaidah-kaidah penafsiran tentang apa itu am, apa itu khos, dan apa itu mujmal, apa itu mutlak. Dan semua kaidah-kaidah penafsiran dihadirkan untuk memahami ayat-ayat. Jadi dihadirkan kaidah penafsiran di sana dan akhirnya nanti barulah kita bisa menentukan penjelasan ayat itu mengambil sebuah natijah konklusif. Dan penafsiran itu tafsir maudhu'i yang ya seperti apa kata af'al al-qital al-insan. Dan misalnya dari al-roji al-rijal misalnya, jadi itu tafsir maudhu'i karena berangkat dari tema. Jadi kita sendiri yang ingin melihat bagaimana responsif Al-Quran terhadap terhadap tema yang kita angkat. Kemudian kita ada tafsir maudhu'i, belakang juga dihadirkan sebuah metode tafsir, itu tafsir an-nuzul. Berbagai macam tafsir yang kita sudah pelajari, maka kita harus kuasai tafsir. Kita kuasai kandungan ayat. Karena kita memiliki keilmuan yang luar biasa umat Islam ini. Kita punya pedoman, kita punya kandungan ayat yang memperjelaskan berbagai macam persoalan-persoalan yang bisa kita pelajari. Karena persoalan itu membuat hati kita bisa lemah iman, karena bisa membuat kita drop, bisa down, karena kita tidak memiliki iman, karena kita diuji berbagai macam cobaan. Tapi kita harus percaya bahwasannya Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat yang membuat hati kita bisa tenang, bisa mempelajari keilmuan masa kekinian maupun masa yang akan datang. Kita memiliki orientasi yang begitu jelas dalam konsep tekstual keilmuan Al-Quran, dalam konteks tafsir yang membuat kita bisa mentaburi Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran membuat kita bisa pelajari berbagai macam konteks setting sosial, peta sejarah. Dia menceritakan berbagai macam sejarah historis yang ada di hari ini,
sejarah tentang nabi-nabi terdahulu yang mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki istri yang baik, ada yang memiliki istri yang durhaka, tetapi Allah menguji mereka dengan memiliki istri yang durhaka. Adapun istrinya soleha, yaitu istrinya Fir'aun, yang suaminya itu Masya Allah berbagai macam kezaliman, memiliki kezaliman yang tingkat tinggi, tetapi dia masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suaminya. Kita ini di masa sekarang memiliki suami yang baik, memiliki istri yang baik, tapi kita tidak bersyukur. Orang-orang terdahulu diuji dengan suami yang sangat zalim, tetapi mereka sangat sabar menghadapi. Karena apa? Mereka memiliki kandungan keimanan. Mereka percaya bahwa kita itu diciptakan penuh dengan ujian. Ujian itu silih berganti menghantui kita, membuat kita kadang lemah, membuat kita kadang bisa introspeksi diri. Tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin bahwasannya kehidupan ini hanya kehidupan yang sementara, kehidupan yang semu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kuciptakan dunia ini penuh dengan sendawa. Allah menciptakan dunia ini dijelaskan di dalam Al-Quran penuh dengan sendawa. Kita cuma diiming-imingkan harta yang membuat kita kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Tapi kita harus bersiapkan amal yang terbaik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita memiliki kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran yang menjelaskan berbagai macam histori, yang menjelaskan berbagai macam keilmuan, hingga kita bisa mempelajarinya dan mentadaburi ayat Al-Quran yang dikandung. Kandungan ayat tersebut berbagai macam penafsiran yang dibawa oleh tafsir Maudhu'i, tafsir Jalalain, tafsir Tahlili, berbagai macam tafsir Ibnu Katsir. Ilmu tafsir ini sangat luas, tapi kita harus memiliki fondasi yang kokoh untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Karena kita tidak memiliki ilmu, kita menafsirkan dengan brutal, dengan logika, tidak memiliki tata cara untuk menafsirkan sebagaimana ulama menafsirkan ayat Al-Quran, memiliki pedoman yang jelas. Kita menganalisa relevansi ayat dengan problematika pendidikan, berbagai macam pendidikan di muka bumi ini, di kampus-kampus maupun di sekolah dasar, MTS, sanawiyah maupun SMA. Mereka memiliki moralitas, memiliki pendidikan agama, karena agama ini dibentuk untuk tidak kacau, dibentuk untuk memahami kandungan ayat, dibentuk untuk menerapkan akhlak yang baik, yaitu budi pekerti yang baik, memiliki adab, bagaimana tata cara berbicara kepada guru, berbicara kepada dosen, berbicara kepada seorang ustadz, kepada para ulama. Kita harus memiliki adab yang jelas. Berbicara kepada suami harus memiliki adab, harus memiliki ilmu. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu, kita bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kandungan tersebut terdapat di ayat Al-Quran, kita tidak mau mempelajari, karena kita harus menganalisa relevansi ayat itu penuh dengan problematika, problem-problem kehidupan, problem pendidikan. Maka itu kita harus memiliki ilmu untuk bisa kreatif memunculkan persoalan, memunculkan permasalahan. Kita memiliki metode tafsir
adalah cara untuk menafsirkan ayat Al-Quran dengan kejelasan, dengan ilmu. Jangan sampai kita tidak memiliki ilmu, kita menjelaskan dengan konteks yang keliru, dengan konteks yang membuat orang ragu karena kita tidak memiliki ilmu. Kita menafsirkan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat An-Nas, semua itu telah dibukukan oleh para ulama. Mereka menceritakan bagaimana mereka dulu belajar, menghabiskan harta mereka, menghabiskan uang mereka. Kita sekarang mempelajari apa saja ada di media sosial, di Facebook, di medsos, di AI, berbagai macam kemudahan, tetapi kita tidak mau mempelajari. Kita mendengarkan kalam-kalam ulama, kalam-kalam para asatidz, kalam para orang fuqaha yang mereka memiliki ilmu, kapasitas yang jelas, memiliki kapasitas yang membuat buku, metodologi, cara pendekatan kita untuk menjelaskan bagaimana tentang tafsir, menjelaskan penafsiran yang hak. Jangan sampai kita mengikuti penafsiran yang batil. Kita harus mengikuti penafsiran yang hak. Jangan sampai mengikuti penafsiran yang batil, yang kontradiksi, berbagai macam problem yang tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah. Pendapat para ulama tentang penafsiran itu berbagai macam problem. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwasannya para ulama mereka mempelajari keilmuan, mempelajari penafsiran penuh dengan ketekunan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan lika-liku. Bahkan mereka kadang tidur 2 jam, menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya untuk mempelajari keilmuan Allah yang berbagai macam kandungan di dalam ayat-ayat Allah. Para ulama juga mereka memiliki orang tua yang mensupport agar mereka bisa mempelajari Al-Quran itu dengan jelas. Mereka memiliki guru-guru yang jelas agar mereka bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus perlu mempertimbangkan atau mengikuti pendapat-pendapat ulama yang masyhur, ulama yang begitu hebat di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena mereka memiliki keilmuan yang jelas. Seperti Al-Qurtubi tafsir tahlili, sumber-sumber penafsiran dalam sumber riwayat. Al-Quran itu memiliki sumber riwayat, sumber sejarah, sumber periwayatan yang jelas. Diriwayatkan oleh siapa? Oleh sahabat ini. Sahabat ini meriwayatkan dari siapa? Mereka memiliki periwayatan yang jelas. Jadi perawinya itu jelas, tidak yang periwayatan yang tidak jelas. Karena kita memiliki periwayatan jelas, otomatis kita bisa melaksanakan periwayatan itu memiliki sumber-sumber yang jelas. Ada orang meriwayatkan dari si A, tetapi orang itu tidak jelas keilmuannya, maka kita tidak mengambil keilmuan yang tidak jelas, yang tidak jelas keilmuannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks seksual, konteks setting sosial, yaitu kota sejarah. Al-Quran itu memiliki sejarah yang besar, sejarah para nabi, sejarah para aulia, sejarah para kaum muslimin yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam sejarah yang membuat mereka itu
bisa mendapatkan petunjuk kaidah itu memiliki penafsiran untuk kita memahami ayat. Ayat itu kita harus pahami dengan jelas. Ayat ini menjelaskan tentang Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Bacalah kehidupan ini. Bacalah buku ini agar kita bisa disiplin, bisa mengetahui bagaimana apa yang diciptakan oleh buku, apa yang diciptakan oleh karya yang lain. Kita harus membaca alam sekitar. Orang-orang terdahulu membaca alam ini. Bagaimana tentang al-falak, tentang astronomi. Mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran menjelaskan tentang matahari, menjelaskan tentang bulan, menjelaskan tentang langit. Berbagai macam penjelasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini. Kita harus pelajari semaksimal mungkin. Kita menyimpulkan semua ayat dengan komprehensif yang terpadu karena kita memiliki kaidah-kaidah dalam penafsiran. Kaidah itu memiliki relevansi otoriter, memiliki orientasi yang jelas, memiliki orientasi paradigma terhadap pemikiran jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka berpikir dengan kontradiksi, mereka mencela Nabi. Tetapi kita di masa sekarang ini justru kita tidak mengikuti keilmuan orang-orang terdahulu. Kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Kita tidak mau belajar. Kita ini harus belajar bagaimana caranya untuk bahagia di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Karena kita memiliki paradigma pemikiran yang jahil, pemikiran jahiliyah. Pemikiran jahiliyah ini mengadopsi pemikiran-pemikiran yang di luar nalar, yaitu di luar dugaan keilmuan yang jelas. Karena pemikiran jahiliyah membuat kita bisa tidak percaya bahwasannya Al-Quran itu sangat jelas. Tetapi kita harus memiliki pemikiran yang jelas, yaitu pemikirannya para ulama yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah pedoman kita. Itu adalah kandungan yang membuat kita bisa bebas dari kehidupan dunia, terhindar dari azab neraka karena memiliki keilmuan. Dan sampai kita tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang tidak jelas. Kita harus mengkritisi dan kreatif dalam pemecahan masalah, berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan. Kita harus pelajari dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai masalah itu membuat kita lalai, membuat kita gonjang-ganjing keimanan, membuat keimanan kita down, turun, stagnan. Maka kita harus menghilangkan permasalahan, karena kita harus tanamkan di dalam diri ini, setiap kali kita diuji pasti Allah memberikan jalan keluar, pasti Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Tafsir Ibnu Katsir mengangkat tema di dalam penafsiran asbabun nuzul yang jelas. Bagaimana ayat ini bisa turun? Karena mereka memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Ada ayat yang memiliki sebab-sebabnya turun ayat, asbabun nuzul itu. Ayat ini diturunkan karena apa? Adapun ayat ini tidak diturunkan dengan semua asbabun nuzul.
tetapi ayat ini ada yang menurunkan bagaimana sebab-sebabnya turunnya ayat Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hada wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.